Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang diberkati Tuhan. Sebelum memulai akan aktivitas pembelajaran, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian, Kunaikan Syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Kunaikan Syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai akan seluruh aktivitas kami, terlebih khusus seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim, kami akan mendahuluinya dengan membaca dan merenungkan firman. Karena itu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami sama-sama bisa memahami firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian kita di SD Kristen Elim, kita sudah membaca firman Tuhan, ya, tentang kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara, ya. Tema yang Kak Daud bawakan pada saat ini tentang tetap setia, ya. Di dalam bacaan kita yang Kak Daud sudah bacakan ini tentang kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Dia adalah Yesus. Ya, dia adalah Yesus. Ada banyak peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, sesudah masa kesengsaraan besar. Masa kesengsaraan besar yang dimaksud di sini adalah akan muncul pendurhaka-pendurhaka atau anti-Kristus. Mereka akan menganiaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kasih di antara manusia dingin, tidak akan ada lagi, karena manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Terjadi peperangan di mana-mana, banyak penyakit yang muncul. Bahkan kelaparan muncul di mana-mana. Salah satu yang kita alami sampai dengan saat ini yaitu virus corona. Ini merupakan salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, setelah masa-masa atau kita melewati masa-masa itu, maka akan ada peristiwa alam lagi, yaitu matahari akan menjadi gelap, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan goncang. Setelah itu anak manusia akan datang. Kedatangan anak manusia di bumi ini untuk menghukum para pendurhaka-pendurhaka itu. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diangkat untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Kak Daud percaya bahwa ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus datang, ia akan mengangkat adik-adik juga untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu, tema kita hari ini tetap setia. Ketika kita setia, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Ia akan datang mengangkat kita untuk menyongsongnya. Ia datang di awan-awan. Karena itu, jangan pernah patah semangat untuk mengikuti Tuhan. Tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan Yesus dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetap berjaga-jaga ya, dan tetap berdoa sambil mengikuti dan mempelajari setiap pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru SD. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan akan seluruh aktivitas, terlebih khusus seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim yang akan memulai kegiatan pembelajaran mereka. Tuhan Yesus sertai dan berkati sehingga seluruh aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik. Berkati seluruh guru-guru yang akan menyampaikan materi, bahkan yang akan memberikan pembelajaran bagi mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.